Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Sudah hampir 1 bulan saya tidak konten ya, menayangkan sesuatu video di channel saya. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juli 2024, saya ingin membuat satu video berkaitan dengan tayangan saya 3 tahun yang lalu. Orang Tionghoa masa lalu, Ui Kim Hin, yang makamnya berada di sekitar, di belakang saya ini, di perbukitan di belakang saya ini, yang kalau kita lihat ini bagian bawah ini adalah Jalan Sultan Syahrir ya, Kecamatan Padang Selatan. Tayangan itu rupanya memancing perhatian dan minat dari Ibu Erniwati, dosen sejarah Universitas Negeri Padang, UNP Padang, dan mahasiswanya untuk mengetahui seperti apa sih lokasi makam dari Ui Kim Hin itu. Nanti saya bersama dengan rombongan akan menuju ke lokasi yang berada di atas sana. Nanti sama-sama kita akan lihat perjalanan menuju ke lokasi kuburan itu. Pemirsa, akhirnya saya sampai di lokasi di mana tempat ini 3 tahun yang lalu pernah juga saya kunjungi dan tayang di channel Cuap-Cuap Hardi. Dan pada hari ini, seperti terlihat di dalam gambar, ini ada mahasiswa dari UNP dan ibu dosen, Ibu Erni ya, sampai di makam ini untuk mengambil informasi yang diperlukan lah begitu ya. Nah, ini seperti lihat di dalam gambar ini. Ya. Dan lahir di Bengkulu pada tahun 1855, meninggal 1937. Jadi meninggal pada usia 82 tahun. Ada di bagian anak laki-laki, istri ya, ada keterangan-keterangan. Itu bisa kita lihat di channel saya sebelumnya ya. Pemirsa, akhirnya kan sampai juga nih saya dan Ibu Erni, teman sama alumni Don Bosco nih. Ibu Erni jadi dosen sejarah kan, saya jadi orang biasa aja deh. Bu Erni, ini adalah makam dari Ui Kim Hin ya, yang pernah saya ekspos itu 3 tahun yang lalu nih di channel saya Cuap-Cuap Hardi ini. Nah, apa yang menarik perhatian Bu Erni kok mau ikut juga ke sini nih? Silakan. Sebetulnya ini bagian dari penelitian kita tentang prosesi ritual kematian ya, Tionghoa Padang, sehingga kita melakukan observasi terhadap makam-makam tokoh, kemudian bukan hanya tokoh tetapi masyarakat Tionghoa yang bisa kita identifikasi sebagai studi kasus untuk melihat seperti apa, bukan hanya prosesinya saja yang akan kita konstruksi, tetapi juga kita melihat seperti apa makam mereka. Nah, jadi nanti kita dari aspek sejarah akan melihat bagaimana perubahan bentuk makam. Kemudian dari segi antropologi kita akan melihat bagaimana simbol-simbol yang ada di makam. Kemudian dari aspek pariwisata kita akan melihat potensi yang bisa dikembangkan. Jadi kita interdisipliner antara sejarah, antropologi, dan pariwisata dalam melihat etnik Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Kota Padang. Yang menarik bahwa pemirsa, salah satu yang pernah ditayangkan juga dulu itu makamnya Xiao Beng Chuan. Kemudian oleh Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang itu dijadikan diperancak lah, diperindah lah begitu ya. Seperti macam dipugar lah begitu, dibaguskan lagi dengan harapan ini mungkin suatu saat bisa menjadi destinasi wisata. Nah, sudah berapa banyak makam yang Bu Erni sudah kunjungi ya? Kita identifikasi makam itu sudah lumayan banyak ya, mulai dari, tapi bukan hanya orang dari etnis Tionghoa saja. Jadi makam-makam di Gunung Padang, mulai dari makam orang Minang, makam etnik Nias, kemudian dari Tionghoa itu kita identifikasi dan kita kategorisasikan. Dan di situ kita bisa melihat perbedaannya. Dan kita melihat itu potensi luar biasa untuk edukasi ya, terutama di dalam bidang sejarah dan budaya.
berbeda, karena makam itu bukan hanya situs peninggalan dari suatu etnis saja, tetapi juga seluruh manusia yang percaya akan kematian, maka dia akan menjadikan makam sebagai bagian dari proses hidup akhir mereka, ya, sebelum memasuki fase alam berikutnya. Nah, jadi riset ini sebetulnya 2 tahun, dari tahun 2023 sampai 2024, dan ini merupakan konstruksi terakhir kami untuk melahirkan sebuah booklet tentang buku ritual, prosesi ritual kematian, dan bagaimana simbol-simbol yang ada di dalam makam sebagai bagian dari objek ketika prosesi cengbeng dilakukan. Karena Tionghoa kan uniknya, dia punya event tersendiri, dia punya ritual tersendiri untuk makamnya, ya. Ya, yang tadi disebut cengbeng 5 April itu, ya. Ya, di mana cengbeng itu kan event tahunan. Sebetulnya maknanya bukan hanya berkunjung ke makam untuk bisa membawa kita kembali mengenang tentang bahwa hidup ini akan mati, tetapi juga menjadi wadah bagi keluarga untuk membangun silaturahmi. Nah, cengbeng itu merupakan satu event yang menarik. Sebetulnya orang Muslim dan agama lain juga mengembangkan tradisi kunjung makam, ya. Tetapi cengbeng ini dia mendunia. Dia menjadi event mendunia bagi orang Tionghoa dimanapun berada, dan itu menjadi sebuah panggilan. Walaupun kewajibannya masih bisa ditoleransi, kalau nggak ada duit kita masih bisa berdoa atau minta tolong keluarga, ya. Tetapi cengbeng itu menjadi sebuah panggilan keluarga untuk berkumpul dan mengenang nenek moyang mereka. Nah, itu yang kita jadikan sebagai bagian dari objek riset kita pada tahun ini. Oke, jadi demikian pemirsa, ya, percakapan singkat dengan Bu Erni ini. Ternyata kalau ditelusuri lagi makin lama makin asik ini. Bagaimana kita melihat masa lalu lah, ya, kembali ke masa lalu. Tetapi mungkin ada kesulitan tersendiri gitu, ya. Oh, banyak sulitnya, karena memang riset seperti ini harus sabar. Satu, yang kedua, tidak banyak masyarakat kita yang paham lagi tentang prosesi ritual ini, karena ya kita sudah mengalami perubahan zaman, ya. Kita sudah memasuki era generasi Z, di mana sesuatu hal yang di luar rasionalitas itu sudah mulai dipertanyakan. Dan generasi sekarang tidak lagi generasi manut kepada orang tua dan tidak takut karma, karena mereka sangat rasional dalam memandang sesuatu hal. Apalagi sekarang teknologi kremasi sudah menjadi bagian atau pilihan bagi orang Tionghoa untuk tidak memakamkan lagi orang keluarga mereka yang meninggal. Karena mungkin segi praktis juga, ya. Bukan hanya praktis, tetapi banyak faktor sebetulnya. Selain dari keterbatasan mereka untuk mendapatkan lahan, kemudian juga sulitnya mereka untuk melakukan ritual cengbeng itu sendiri, karena makam butuh perawatan, makam butuh biaya. Ya, pemirsa, seperti yang dilihat di lokasi ini, ya, ini tayangan 3 tahun yang lalu berulang lagi di sini, di lokasi yang sama, di lokasi orang Tionghoa lama, Kapiten, ya, Ui Kim Hin. Bagaimana generasi-generasi setelah beliau, anak cucu, cicit dan seterusnya itu peduli juga dengan dari leluhur mereka lah, begitu. Itu juga saya alami atau lihat juga di tempat-tempat lain. Ini bagaimana kondisi dari makam, gitu, ya, Bu Erni. Dan ternyata Bu Erni juga mempunyai penglihatan yang sama, pemandangan yang sama. Memang memprihatinkan kalau makam kubur itu sepertinya kurang terawat lah, gitu. Oke, pemirsa, itu dulu percakapan kita pada hari ini, semakin menarik. Demikian percakapan, lain waktu kita bisa ketemu dengan topik yang lain lagi. Terima kasih.